Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bahas tentang kajian kita mengenai guru honorer. Dalam hal ini secara spesifik saya ingin bicara tentang kesejahteraan subjektif atau subjective well-being bagi guru honorer. Berkali-kali saya sampaikan bahwa pendidikan merupakan keyword, kata kunci untuk kemajuan satu bangsa. Mutu sumber daya manusia satu bangsa berkorelasi, berkelindan dengan persoalan mutu pendidikan. Sebaliknya tentu mutu pendidikan ini juga akan mempengaruhi sumber daya manusia ini. Tetapi ketika kita bicara persoalan pendidikan ini masih menyisakan persoalan. Salah satu persoalannya adalah tentang guru. Guru yang kita sepakat mengatakan bahwa guru adalah orang yang paling berdiri di garda terdepan. Kita bicara persoalan kemajuan tentang pendidikan, maka tidak akan terpisahkan berbicara dengan persoalan guru ini. Kemajuan teknologi yang sekarang berkembang dengan cepat juga tidak akan bisa menggantikan peran guru. Karena berkali-kali juga saya sampaikan bahwa peran guru ini tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga mengawal moral. Guru merupakan profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya guru, baik tujuan pembelajaran maupun proses pendidikan akan sangat sulit untuk dicapai. Dan menjadi guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Kalau tidak berangkat dari hati, kalau tidak berangkat dari kemauan untuk mengawal kecerdasan anak, rasanya sulit untuk memilih profesi sebagai guru. Persoalannya, kesejahteraan yang didapat menghambat terrealisirnya keprofesionalan seorang guru. Terutama ini menyangkut guru honorer. Keberadaan atau eksistensi guru honorer saat ini masih menjadi perhatian yang belum diimbangi dengan langkah-langkah yang realistik, langkah-langkah yang tepat untuk kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal realitasnya sekarang kita bisa melihat terutama di pendidikan rendah tingkat SD, banyak guru-guru yang mengajar di sana dengan status masih honorer. Ketika kita bicara persoalan kesejahteraan, memang ada dua kategori. Ada kesejahteraan objektif dan ada kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan objektif adalah kesejahteraan yang didapat dengan cara diobservasi. Misalnya peningkatan taraf hidup dan peningkatan kebugaran. Artinya, kesejahteraan objektif ini kesejahteraan yang bisa diukur, ada parameter yang jelas. Sedangkan kesejahteraan subjektif adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Dan ini tidak senantiasa selaras atau berbanding lurus dengan yang objektif. Artinya, kesejahteraan subjektif tidak melulu mengandalkan pada sejumlah kekayaan, sejumlah pendapatan yang dia dapat. Tetapi seringkali kesejahteraan subjektif ini dirasakan oleh mereka yang bisa memaknai kesejahteraan ini dengan menerima dengan lapang dada. Sehingga kalau meminjam kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib, rezeki jangan dilihat dari kuantitasnya, tetapi keberkahannya. Saya tidak ingin mencoba menina-bobokan kepada mereka yang berstatus masih honorer. Tetapi banyak di antara mereka dengan gaji yang berlimpah, tapi kemudian tidak berkah, tidak tenang hidupnya.
Sehingga adalah sebuah kewajaran kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ini perlu kita renungkan bersama. Rezeki jangan dilihat dari kuantitasnya, dari jumlahnya, tetapi keberkahannya. Ini persoalan yang kita hadapi terutama bagi guru-guru honorer. Memang situasinya sangat tidak menguntungkan. Ada di antara mereka yang mencoba untuk melakukan demo. Tapi di antara mereka yang banyak juga tidak melakukan demo karena ini termasuk aurat bagi mereka. Rasanya malu untuk mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan honor mereka. Kalau kemudian pemerintah tidak memahami betul kondisi yang dialami oleh para guru honorer ini. Ada yang honor di salah satu sekolah dasar misalnya, dan ini saya kira sudah menjadi rahasia publik. Ada di antara mereka yang rata-rata menerima honor di bawah Rp5.000 per jam per bulan. Masih sangat jauh dari harapan jika dibandingkan dengan upah minimum pegawai di Indonesia. Apalagi belum ada standarisasi upah minimum guru dan masih sangat variatif. Di beberapa daerah ini berbeda-beda. Rasanya kalau coba dikomparasikan dengan mereka yang bekerja di pabrik, padahal mereka lulusan SLTA, ada yang sudah bergaji 3 juta bahkan di atas itu. Belum lagi ditambah kemudian dengan kerja malam itu, yang kemudian juga dibayar lembur oleh pabrik. Padahal mereka lulusan dari SLTA. Sementara yang honorer itu ijazahnya adalah S1. Bahkan ada di antara mereka yang S2. Bahkan kalau saya melihat secara nasional, 1 Mei itu diperingati May Day itu hari buruh. Dan setiap kali tanggal 1 Mei itu mereka demo untuk menuntut kesejahteraan. Selang beberapa kemudian, 1 hari selanjutnya adalah 2 Mei. 2 Mei itu bicara persoalan pendidikan. Dan kalau kita bicara persoalan pendidikan, bicara persoalan guru. Tapi siapa di antara mereka yang peduli dengan guru-guru honorer ini? Termasuk pemerintah. Kalau tanggal 1 Mei begitu diperhatikan oleh pemerintah, oleh menteri dan seterusnya. Tapi tanggal 2 tidak ada yang peduli tentang nasib guru padahal mereka menentukan masa depan bangsa melalui pendidikan itu. Selain itu, guru honorer juga merasa inferior di antara orang-orang dan juga guru-guru yang sudah berstatus PNS. Rasanya ada pengkotak-kotakan dalam tanda kutip di kantor itu guru honorer dan guru pegawai negeri sipil. Ini saya pernah menulis dalam sebuah artikel di salah satu koran nasional atau bahkan mungkin bisa dilihat di web saya. Guru honorer, nasibmu tak seindah pengabdianmu. Pengabdian yang sedemikian tulus, kerja yang sama, standar dengan mereka yang guru PNS, tetapi nasibnya sangat jauh berbeda. Bahkan guru honorer yang masuk kategori K2 juga ini masih banyak di antara mereka yang belum diangkat. Padahal janjinya mereka akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bahkan ketika dibuka lowongan untuk CPNS guru harus ada kriteria pembatasan usia 35 tahun. Padahal pengabdian mereka guru honorer banyak yang bertahun-tahun dan usianya lebih dari itu. Mereka kalah sebelum berperang. Karena dipangkas oleh regulasi yang harus ikut tes di usia 35 tahun ke bawah. Good life. Good life itu pertama individu memahami kualitas hidupnya. Yang kedua, subjective well-being merupakan evaluasi positif individu. Ketika evaluasi tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya atau derajat sosial yang dimiliki oleh individu. Memang ada parameter yang berbeda di kalangan masyarakat untuk menghormati orang lain ini. Kemudian, saya ingin menyimpulkan tentang subjective well-being ini merupakan konsep umum yang menyatakan perasaan senang,
positif dan puas atas apa yang didapatnya, baik berupa finansial ataupun berupa promosi ataupun penghargaan. Jadi berbeda dengan penghargaan yang bersifat objektif dengan parameter sejumlah kekayaan, sejumlah uang yang dimiliki, tetapi subjektif well-being adalah kepuasan seseorang merasa senang, positif, puas atas apa yang didapatnya. Dia bersyukur walaupun finansial yang dia terima dalam jumlah yang sangat terbatas dan sedikit. Tetapi berkah tadi itu, meminjam bahasa Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian memang ada dua pendekatan teori yang digunakan dalam kesejahteraan subjektif. Yaitu pertama, bottom up theories adalah teori yang memandang bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakan dan dialami seseorang tergantung dari banyaknya kebahagiaan kecil serta kumpulan peristiwa-peristiwa bahagia. Jadi bahagia-bahagia yang sedikit itu, yang kecil-kecil itu, lalu kemudian dia kumpulkan, lalu kemudian dia merasa bahwa ini adalah sebuah kebahagiaan totalistik bagi mereka. Tapi yang kedua, top-down theories adalah kesejahteraan subjektif yang dialami seseorang tergantung dari cara individu tersebut mengevaluasi dan menginterpretasi satu peristiwa, kejadian dalam sudut pandang yang positif. Artinya, dia tidak melihat kebahagiaan dalam bentuk kecil-kecil itu lalu kemudian dikumpulkan. Bagi teori yang kedua ini, dia menerima satu peristiwa itu tetapi dipandang secara positif. Lalu dia mengatakan selalu saja ada blessing in disguise dari sebuah peristiwa yang ada. Tidak ada pada keputusan Tuhan yang buruk. Yang buruk itu hanya ada pada pandangan manusia yang sangat ilusif pengetahuannya, sangat terbatas. Karena tidak ada keputusan Tuhan yang buruk buat kita sekalian. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif, pertama, harga diri yang positif. Yang kedua, kontrol diri. Yang ketiga, ekstroversi. Keempat, optimis. Dan kelima, relasi sosial yang positif. Dan keenam, memiliki arti dalam tujuan hidup. Ketika kita memiliki 6 hal ini, insya Allah kita akan menemukan kesejahteraan subjektif yang tidak hanya memandang bahwa kebahagiaan itu ada pada setumpuk kekayaan, ada pada setumpuk sejumlah rupiah yang kita miliki. Harga diri yang positif, selalu memandang diri baik, dan juga pemberian dari Tuhan itu selalu dipandang dia dengan cara positif. Kontrol diri. Kontrol diri itu adalah tidak besar pasak daripada tiang. Artinya kita mencoba untuk mengontrol diri. Kekuatan kita seperti apa sih dari sisi finansial gitu misalnya. Jangan kemudian jor-joran. Ya, apalagi misalnya kita memiliki keterbatasan. Ekstroversi itu pribadi yang terbuka. Karena pribadi yang terbuka maka dia banyak teman-teman, banyak relasi. Saya sering menyampaikan juga bahwa sekarang ini keberhasilan seseorang itu tidak melulu ditentukan oleh dirinya sendiri. Tetapi sangat ditentukan ketika dia memiliki networking, jaringan kerja dengan yang lain. Optimis. Selalu menghadapi kehidupan ini dengan optimistik, tidak pesimistik. Insya Allah hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Yang kelima tadi saya sampaikan relasi sosial yang positif tentu terkait dengan ekstroversi tadi itu. Dan keenam, memiliki arti dalam tujuan hidup. Dia punya goal yang jelas, the ultimate goalnya jelas, tujuan hidupnya jelas, apa yang ingin dicapainya. Kemudian kita bicara persoalan guru, dalam hal ini guru honorer, secara regulasi, ketika kita bicara definisi tentang guru, misalnya kalau saya coba buka kamus besar bahasa Indonesia, guru itu adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya atau profesinya mengajar. Sekarang malah profesi, ya, bukan mata pencaharian. Bahkan kata-kata guru tanpa tanda jasa itu mulai diabaikan dalam tanda kutip.
Karena guru sekarang jabatannya adalah profesi. Karena dia profesi memiliki kode etik. Dan karena memiliki kode etik tadi itu profesi itu dia akan dihargai dengan tunjangan 1 kali gaji pokok. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Lalu kemudian juga diperkuat dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Definisi guru pada Undang-Undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik, dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tenaga pendidik honorer, kita breakdown dari definisi guru tadi secara umum, lalu kemudian definisi guru honorer atau yang lebih sering disebut guru honorer adalah guru yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik namun belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Jadi dia honorer, kalau kemudian di negeri harus ada SK dari paling tidak oleh pejabat atau kepala daerah, tetapi kalau dia honorernya di lembaga swasta atau yayasan, maka diangkat oleh yayasan dan statusnya tentu sangat berbeda. Ya. Kemudian ini kita bicara Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu tidak ada bedanya. Guru negeri atau swasta tetap guru negeri atau guru honorer itu harus memiliki 4 kompetensi ini. Kompetensi pedagogik, dia menguasai tentang metodologi pembelajaran yang harus dilakukan. Kompetensi sosial, dia harus bergaul dengan masyarakat, akur dengan masyarakat, bisa berbaur, bisa bersosialisasi. Lalu yang ketiga, kompetensi kepribadian. Pribadinya unggul, pribadinya bisa menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Dan kompetensi profesional, dia bekerja sesuai dengan bidangnya. Saya pernah menyampaikan pada satu kesempatan, profesional itu implikasinya ada 2. Pertama, dia bekerja karena Allah. Lalu yang kedua, pekerjaan itu harus dilakukan oleh ahlinya, oleh orang yang kompeten di bidangnya. Karena satu pekerjaan tidak akan hanya selesai dikerjakan karena Allah. Tetapi ingat yang kedua, dia harus dilakukan, dikerjakan oleh ahlinya. Hambatan dan tantangan guru honorer. Sekarang kita bicara persoalan ini. Tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat guru honorer harus dapat lebih produktif mengatasi hambatan dan tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa. Sekarang ini jangankan guru honorer, guru yang PNS saja, ASN, dengan lonjakan harga yang sangat tinggi, rasanya begitu berat kalau tidak ditunjang dengan tunjangan profesi, sertifikasi itu. Apalagi mereka guru honorer, terlalu berat bagi mereka. Saya sering guyon untuk menyampaikan, hidup mereka 28, 29, 30, bahkan 31 hari. Tetapi digaji dengan sangat minim, baru masuk Alfamart aja, udah keluar lagi dia sudah angob aja. 29 harinya puasa dia. Makanya kemudian jangan diharapkan mereka akan konsen untuk ngajar dengan honor yang sangat terbatas itu. Lalu kemudian banyak di antara mereka yang nyambi. Jadi Grab, dagangan, dan seterusnya. Perjuangan guru honorer mempertahankan karirnya sebagai pendidik tidak lain hanya untuk mengabdikan ilmunya. Padahal masih banyak pekerjaan lain yang menjanjikan, yang lebih menjanjikan bila dibandingkan menjadi guru honorer. Apalagi status pendidikan seorang guru, tadi saya sampaikan, mereka ada yang berada di S1, strata 1, bahkan ada di antara mereka yang strata 2, S2 lulusan mereka. Ya, kalau mereka tidak berangkat teaching with love, teaching with heart, tidak berangkat dari hati, tidak berangkat dari cinta sebagai sebuah profesi untuk pengembangan ilmunya, rasanya tidak mungkin mereka untuk memilih profesi sebagai guru honorer. Balik kanan bubar jalan insya Allah. Kalau tidak berangkat dari cinta.
kalau tidak berangkat dari hati. Kesejahteraan subjektif pada guru honorer ini realitasnya. Saya sebut contoh misalnya di Banjarmasin. Guru honorer bisa menerima gaji per bulannya hanya dengan 75.000 per bulan. Di Bekasi, Jakarta memang Jabodetabek itu memang agak besar. Di Bekasi saja misalnya per bulan mereka mendapatkan 1 juta. Tapi di desa-desa kan sangat miris. Menjadi sangat ironi apabila mencoba dikomparasikan dengan buruh kasar tadi itu yang saya sampaikan. Yang mereka hanya lulus SLTA bisa mendapatkan penghasilan 3.300.000 rupiah per bulannya. Atau guru honorer di Jogja misalnya, masih ada yang menerima penghasilan antara 500.000 sampai 800.000 per bulan. Ini cukup bagus. Cuma kalau kita bicara di Indramayu kan masih sangat memprihatinkan. Ini lagi-lagi, kalau mereka tidak berangkat dari cinta, rasanya tidak mungkin mereka memiliki anak, memiliki istri yang harus dihidupi dengan tantangan harga yang sangat tinggi. Yang kedua, terjadi kesenjangan apabila dibandingkan dengan tenaga honorer di bidang lain. Misalnya, di bidang kesehatan, yang bisa mendapatkan kompensasi 1.900.000 di Kota Madya, Yogyakarta. Sebagaimana dua sektor ini sama-sama sebagai sektor utama dalam pembangunan publik. Bidang kesehatan dan bidang pembangunan itu sangat mempengaruhi indeks pembangunan mutu satu daerah. Tetapi yang terjadi realitasnya sangat ironi. Dunia pendidikan sangat dihargai, tidak manusiawi dibandingkan dengan profesi yang lain. Yang ketiga, dalam menjalani profesi sebagai guru, individu berhak atas jaminan sebagai bentuk dari kesejahteraan hidup. Hal ini seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14. Hal ini menjadi indikasi bahwa subjective well-being guru dapat dipengaruhi oleh besarnya tunjangan yang diterima guru seperti gaji pokok yang diberikan. Jadi harusnya ada kesepakatan gaji pokok yang dia terima dari satu yayasan misalnya atau dari sekolah yang dia honor di situ, lalu kemudian pemerintah seperti yang kita ketahui memang memberikan hak yang sama untuk disertifikasi. Dan ketika misalnya lulus akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. 1 kali gaji pokok. Atau kalau guru swasta, guru honor dapat 1,5 juta rupiah sebelum mereka di-infasing. Yang keempat, penghargaan lain yang diperoleh guru dapat berupa status sosial yang diberikan. Karena kepuasan yang dirasakan guru tidak hanya dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pekerjaannya, tetapi juga adanya penghargaan dari lingkungan terhadap pekerjaannya, walaupun bukan berupa finansial. Saya kira ini mungkin satu-satunya, di samping tadi berangkat dari cinta, ngajar, berangkat dari hati, dia mendidik anak bangsa. Yang kedua, guru-guru honorer mendapatkan kepuasan karena profesinya dihargai oleh masyarakat. Menjadi seorang guru, walaupun guru honorer, masih sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang saya sampaikan tadi disebut dengan subjective well-being itu. Jadi penghargaan yang bukan berupa finansial. Yang kelima, tentu di atas itu semua negara, pemerintah harus hadir. Tidak boleh tutup mata. Paling tidak ada political will dari pemerintah keberpihakan kepada guru honorer. Kalau selama ini mereka diabaikan atau mereka hanya dijual untuk kepentingan-kepentingan politis, setelah kemudian jadi, kemudian mereka diabaikan lagi, tidak pernah difikirkan sebagai sebuah profesi yang sangat mulia, ikut mencerdaskan anak bangsa, mengawal moral anak, tetapi negara lagi-lagi tidak hadir di situ. Pemerintah tidak berpihak di situ.
Saatnya sekarang bagaimana kemudian kita bisa memberdayakan guru-guru honorer itu dengan political will yang dihadirkan oleh pemerintah atau negara. Saya berharap teman-teman guru honorer ini tetap semangat dan selalu bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu saja tidak terletak pada finansial tetapi pada keberkahan. Karena sejatinya kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.